kabar Kang Ujang? Alhamdulillah Pak Haji sehat. Ya, alhamdulillah ini. Gimana Pak Haji juga? Baik. Sobat Kicumania, ini Kang Ujang, legenda hidup perburungan karena dari tahun berapa? Ini burung ya, tahun 2000-an. 90-an. 90-an ya. Ya. Berkecimpung di awal itu udah 2000-an. Berarti sudah 22 tahun lebih. Kalau 90 mah 30 tahunan. Iya, tua di burung, Pak. Tua di burung. Dulu dari PBI ya? Awal cerita masuk di PBI tahun 2000-an kalau nggak salah, sama Pak Kiki Hoki. Dulu istilahnya kalau Jabar tuh Pengda. Pengda Jabar. Saya di Pengda cabang Bandung. Bandung. Ya, kemudian naik jabatan sekretaris Pengda Jabar waktu itu. Pak Kiki Hoki almarhum. Jadi ketua Pengda. Ketua Pengdanya. Saya sekretarisnya, sekjennya. Nomor 2 ya, jabatannya di Pengda Jabar. Kalau perburungan kayak gini. Itu kan ada perkembangan. Dulu lomba burung hadiahnya hanya piala, ke elektronik, sampai ke uang. Betul. Itu ya. Dulu Kang Ujang pada saat hanya piala saja pernah mengalami nggak menjadi pertama saya lomba burung tahun 91 di kebun binatang. Kebun binatang. Daftarnya cuma 20.000, 25.000. Hadiahnya piala. Pialanya yang plastik lagi. Plastik. Tinggi segini. Itu tapi antusiasnya pada saat itu memang ramai di belum seperti inilah. Sekarang kan di mana-mana lomba burung. Kalau 25.000 tahun itu kan belum ngeter. 20.000 udah lumayan sebenarnya. Nah, termasuk kalau sekarang mungkin 200.000. Iya, tahun itu ya. Ya. Cuman masih yang jadi permasalahan gini. Daftar pakai uang, hadiah hanya piala. Kok antusiasnya ramai saat itu, kenapa? Motivasi penggemar burung ya? Satu mungkin pada saat itu untuk lomba burung tidak seperti sekarang. Kita menunggu pengen lomba itu bisa berbulan-bulan. Kadang sebulan kita nunggu baru ada lomba. Nah, kalau sekarang kan mau tiap hari juga sudah ada. Itu faktor apa? Kalau sekarang tiap hari, dulu sebulan sekali, itu faktor apa kira-kira? Ya mungkin penggemar satu, komunitas penggemarnya mungkin nggak seheboh sekarang, nggak sehebat sekarang. Jadi pada saat itu kita mau lomba tuh nyiapin burung, bisa nunggu dulu sebulan, atau kadang-kadang kayak pengen ada lebih cepat harus keluar kota jauh, Jakarta atau kemana gitu. Nah, satu itu. Jadi memang karena faktor lombanya masih jarang. Dan di Bandung juga pada saat itu masih hanya di kebun binatang, kemudian kesininya di Tegalega, itu aja waktu itu yang faktor ada. Penggemar sedikit atau orang yang bisa ngadain lomba sedikit, bisa sebulan sekali. Karena waktu itu yang mengadakan lomba hanya EO-nya kan PBI. Yang lain belum ada. Jadi kalau PBI kan dia punya jadwal, ada jadwalnya dari pusat, untuk jadwalnya mungkin kalau Pengda ada di cabangnya. Kemudian ada di Pengda cabang dan di Jabar mungkin ya, kemudian dari pusat. Nah, waktu itu memang sebelum ini karena memang PBI independen pun belum. Intinya yang bisa ngadain lomba, yang bisa menyelenggarakan lomba itu hanya PBI. Pada saat itu, nyaris monopoli berarti. Pada saat itu seperti itu. Karena monopoli mungkin sebagai IO untungnya lumayan juga. Tiketnya pakai duit, hadiahnya piala. Ya, tapi ada sih kelebihannya. Jadi pada saat kita beli tiket itu dapat nasi kuning, satu bungkus, kadang-kadang roti gitu. Jadi beli tiket sekalian nasi kuningnya ada, beli tiket kadang-kadang nasi kuning pagi-pagi. Karena untungnya gede. Iya, jam 8, jam 9 itu udah rame. Kalau sekarang nggak mungkin ya. Iya, sangat jauh sekarang. Saat lomba di kebun binatang tahun 95-an mungkin. 93, 94. Itu jenis burungnya kebanyakan impor. Burung impor itu kan mungkin yang jadi fenomena saat itu kan uame, poksai, kenari. Enggak. Kalau muri lokal. Muri burung lokal. Ya, lokal. Ya, itu berapa burungannya itu? Uame, kenari, murai, poksai. Cuman sistemnya kan waktu itu penyisihan.
Jadi ada penyisihan berapa sesi dan final pun dibagi 2 sesi, kelas utama, kelas media. Jadi ada pembagian. Kemudian baik di Wame, Murai itu pasti penyisihan. Hanya di Poksai sama Kenari pada situ langsung final. Tahun pertama main masih menjadi pemain, belum menjadi pengurus PBI? Oh, masih pemain. Masih pemain. Pengurus PBI itu tahun 2000-an maksudnya. Tahun 2000-an. Diajak Pak Kiki Roki. Pertama di cabang Bandung ke sini, kemudian naik di Pemda Jabar. Menjadi pengurus belum di penjurian belum saat itu? Belum ya? Masih ngatur, baru ngatur juri yang tugas siapa, itu. Jadi permintaan dari mana masuk ke saya. Nah, kemudian saya koordinasi dengan ketuanya, siapa yang harus berangkat. Nah, itu penugasan dari yang ngatur juri saat itu. Tetap ada seksi ininya ada, bagian jurinya ada. Cuman saya yang administrasinya di saya. Tahun 2000-an kalau nggak salah sistem lomba itu kan per wilayah ya. Kalau Jawa Barat punya lomba yang fenomenal, Jakarta punya, Surabaya punya, Jawa Tengah punya. Itu nyaris tahun-tahun itu ajang silaturahminya antar blok itu kental ya. Betul. Sekarang bisa seperti itu lagi nggak kira-kira? Sekarang kan nama evernya udah banyak. Evernya juga sudah ya EO-nya juga sudah banyak, yang organisasi penyelenggaranya juga sulit untuk seperti dulu lagi. Ya, tapi tetap sih yang fenomenal seperti Piala Raja itu masih punya nama, itu dari dulu sampai sekarang masih eksis. Nah, itu yang paling hebat mungkin ya. Dulu ingat kalau Jawa Barat punya parahyangan tim, tim ada Jayakarta tim, Jatim tim. Ya, untuk lomba-lomba besar seperti itu kebetulan saya koordinir. Untuk Jawa Barat saya koordinir, dulu Bandung tim. Kita koordinir se-Bandung, berangkat pakai bis ya ke lomba-lomba besar seperti waktu itu Piala Kapolri, kadang Piala Raja gitu. Nah, kemudian ke sini kita koordinir dalam bentuk tim semua satu Jawa Barat, pakailah parahyangan tim. Gitu. Jadi berangkat ke luar kota kemana kita koordinir semua, koordinir tiketnya, koordinir untuk keberangkatan dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang saat itu aktif sekarang masih ada nggak? Masih yang saat ini masih survive? Udah jarang. Kayaknya udah jarang. Ya. Almarhum Kiki Hoki, Acunowen ya. Acunowen juga sudah anaknya sekarang. Acunowen Ronald sekarang yang aktif. Iya. Di Bandung mungkin ya jarang ya, zaman eranya itu. Pak Kiki udah almarhum. Kemudian Pak Haji Sonara dulu pemain Anis Merah almarhum juga. Nah, sekarang anaknya generasi kedua sekarang ya. Generasi kedua. Jadi kalau dibilang saya yang belum ada generasinya, Haji. Ada generasi. Masih terus. Kayak senior ya seperti Pak Keke lah gitu ya. Oh iya, Keke masih. Sehat, semoga Pak Keke masih sehat selalu. Alhamdulillah ya, beliau masih eksis sampai sekarang itu. Kita barengan juga gitu. Sistem penilaian dulu ya dari zamannya PBI, yang zamannya Wamik, sekarang kan itu kan dinamis, itu perbedaannya Pak penjurian, sistem penjurian. Kalau sistem penilaian sebenarnya sama aja, kan ada yang disebut pakem penilaian. Nah, baik PBI maupun yang sekarang independen, EO sekarang termasuk kita juga Pak Jirong Rawi. Sistem pakemnya sih sama aja semua juga ya, di irama lagu, volume, sama fisik yang mungkin ada durasinya juga. Nah, itu sampai semua sama. Yang sekarang ini yang karena sudah berkembangnya sangat hebat, dan burung-burung pun sekarang perkembangannya sudah sangat luar biasa juga. Yang dulu seperti murai yang paling bagus itu yang ada air mancurnya. Nah, sekarang itu kan ada isian tonjolannya. Dinamis berarti. Nah, ada perkembangan perubahan. Akhirnya di penilaian juga mungkin mengikuti perkembangan itu. Nah, tetap kalau pakemnya sih tetap sama dari dulu sampai sekarang juga sama. Cuman yaitu peraturan penilaiannya yang mungkin sekarang ada perbedaan-perbedaan. Karena mungkin jenis isian juga berkembang. Nah, itu. Terus peraturan lomba mungkin juga berkembang karena mungkin banyak burung-burung yang nakal ya. Betul. Nah, kadang-kadang begini, sekarang ini udah ramai komunitas. Jadi banyak sekarang tergabung komunitas-komunitas di perburungan.
Ya itu juga ngasih masukan mereka. Ngasih masukan, keinginannya mereka seperti apa. Kayak dulu lah, contoh misalkan anis merah. Dulu anis merah begitu gantang itu langsung juri masuk. Nah sekarang ada spelling waktu. Begitu digantang, juri itu nunggu dulu 1 menit atau 2 menit. Itu buat apa? Biar hangat dulu. Keinginan komunitas. Keinginan komunitas seperti itu. Jadi kalau dulu itu begitu MC nyuruh untuk gantang ya gantang. Kalau sekarang udah digantang, juri nunggu dulu. Jeda dulu 1 menit atau 2 menit, setelah itu baru juri masuk. Nah ini perkembangan, perubahan, keinginan dari komunitas sendiri. Nah kita sebagai pelayan, sebagai tim juri yang mengikuti, ya mungkin karena dengan perkembangan itu juga ada sisi baiknya, dengan perkembangan itu ada sisi nilai positifnya juga. Mungkin itu ya perkembangan di penilaian, ya kita mengikuti eranya juga, mengikuti perkembangan di burungnya juga. Itu Pak. Dari si tiket, dulu kan ya walaupun dia udah uang kan tiket 100.200. Ini Pak Boy BNR itu saat ini kan yang mengarahkan tiket mahal ya. Betul. Wah, sampai 5 juta, 10 juta dan di Pak Boy itu beberapa kali juga full gitu kan. Apalagi ada masterpiece kan, tiketnya mahal juga. Itu kalau tiket mahal sebagai tim pengadil di lapangan itu membebani kan? Kalau dibilang beban pasti ada. Padahal penilaian sama aja sebenarnya. Tiket 20.000, tiket 2 juta sama sebenarnya. Menilai burung itu tetap kita bawa pulpen, bawa rekapan, kita pastikan di lapangan konsentrasi untuk menilai. Tetap beban itu pasti ada. Kecil besarnya itu tergantung dari kebiasaan kita mengikuti eventnya. Nah kebiasaan kita di penilaiannya. Tapi kalau beban pasti ada. Tidak bisa dipungkiri. Oh ini apalagi dengan tiket 10 juta atau hadiah mobil, beda lah. Mungkin ada beban kita ya. Karena burung-burung yang turun juga mungkin burung-burung hebat semua. Jadi ya mungkin di penilaian juga kita pasti konsentrasi kita lebih. Dari tiket murah ke mahal, kontestan tetap mau itu pergeseran pola pikir atau gimana kita? Kadang-kadang pada saat awal saya nggak terlalu yakin tiket 1 juta, 2 juta, 10 juta ada yang beli. Ternyata kalau itu kontestan gimana ya? Menurut kamu psikologis atau pergeseran pola pikir udah mengarah gimana ya? Dengan tiket mahal, gengsinya juga. Satu mungkin gengsi, menaikkan pamor peserta juga ada. Ya bagi yang suka jual burung juga pengen burungnya langsung naik ke atas, ya mungkin di kelas event yang langsung tiket mahal, jualnya beda lagi mungkin perasaannya kan. Tiket mahal biasanya seimbang dengan harga burungnya? Pasti. Pasti. Kalau sekarang juara di tiket 20.000, 50.000, juara di tiket yang 1 juta, naik burungnya kan. Tiket mahal hanya identik dengan murai batu. Burung lain kan gini, karena apa? Prestis itu berimbang dengan harga. Harga tiket, harga burung, otomatis prestis burung tersebut itu akan naik. Pertanyaannya kok hanya di murai, anis merah, kacer, kenari, hijau, kok penggemarnya gak mau naik kasta biar seprestis murai itu? Menurut kamu gimana ya? Ya ini mungkin kalau murai sih memang dari dulu ya. Murai itu dari sejak saya pertama main burung pun di murai. Tahun 90 saya pegang burung itu di murai. Malah saya pernah buat biaya kuliah waktu itu, saya pernah buat jual murai gitu. Nah, jadi memang udah dari dulu burung ini memang nggak ada habisnya. Murai ini memang. Maksudnya burung lain kok nggak bisa mengejar prestis ke murai itu, kenapa? Karena memang di murai ini gampang-gampang susah, tapi kalau memang di lapangan fighternya burung itu selalu jalan, rata-rata jalan. Murai. Beda kalau di anis. Di anis kendalanya loncat, kadang nggak teler. Nah, jadi pemain tuh, ada kesalnya gitu. Karena kan dari sisi harga tiket kadang-kadang jomplang. Murai 10-5 juta itu full, kacer 300.000 aja kadang-kadang kurang. Betul. Berarti kemampuan daya belinya itu jomplang. Saya sebenarnya berharap kan gini, burung-burung itu imbang lah. Jadi jangan terlalu murai dengan kacer, dengan hijau, dengan kenari jomplang nih. Untuk biar bisa mendekati gimana?
Ya kacer, hijau, kenari biar mungkin satu sisi di jumlah burungnya juga Pak Haji. Murai ini kan udah populasi murainya udah hebat. Sekarang peternaknya udah hebat juga, peternaknya puluhan ribu. Nah sekarang nih burung-burung lain kan populasinya populasi ada sedikit menurun, ada yang mungkin kayak nes merah kan nggak. Kalau dulu kan di daerah saya Sukabumi, Jampang itu kan melimpah anakan. Nah sekarang udah nggak ada anakan dari sana. Nah paling yang ramai dari Bali. Nah ya, mungkin faktor itu juga ada. Faktor suplai pasar, suplai pasar, populasi burungnya itu, nah itu mungkin ada faktor di situ. Kalau menurut saya ya. Nah jadi karena ini populasinya murai ini dan juga faktor penggemarnya ini nggak habis-habis. Murai ini selalu murai itu di kasta tertinggi. Betul, diangkat terus di atas dan memang mempengaruhi harga transaksi. Nah itu pasti itu bagian dari apa? Tiket mahal, prestis otomatis mengangkat harga burung tersebut. Itu gengsinya gengsinya juga hebat. Gini, fenomena lovebird. Dulu lovebird murah, booming, harga mahal, tiket mahal, laku, terus burungnya mahal, ratusan juta, dan sekarang ya miris juga, terjun bebas. Gini, takutnya murai sekarang juga jujur populasi banyak, yang ternak juga banyak. Orang yang tadinya pembeli sekarang jadi penjual karena mereka itu ternak. Ini nasibnya mungkin saya berharap tidak setragis lovebird lah. Menurut Kang Ujang gimana? Mungkin dari segi di lomba, karena memang unsur penilaian juga ada, Pak. Ya unsur penilaian seperti di lovebird ini kan selalu banyak masalah penilaian. Karena kan yang namanya sekarang pakai stick, pakai hitungan, kadang-kadang tiap juri dengan peserta yang punya juga hitungnya akan beda. Karena dihitung. Karena dihitung. Untuk lovebird dihitung ya. Kalau yang punya dia udah 60 detik, di juri baru 40 detik. Nah terjadilah. Nah akhirnya fenomena ini banyak masalah, banyak permasalahan ya. Nah kalau di murai sepertinya sih, apalagi sekarang dengan dibukanya gantangan 16 dibatasi, jumlah gantangan dibatasi ya, 36 itu akan lebih optimal mungkin, optimal dan lebih kelihatan penilaiannya ya objektif lah, lebih objektif. Kalau di yang lovebird itu ya seperti itu. Berarti kalau bisa disimpulkan lovebird karena sistem penilaiannya mungkin. Satu itu. Jadi cara pandang kontestan dengan juri itu beda. Betul. Jadi selama itu beda pasti benturan. Iya, kalau yang namanya ngitung kan pasti nggak akan sama, kecuali pakai perasaan ya. Iya, perasaan juri hitungan detiknya segini. Nah, perasaan peserta jadi pakai stopwatch mungkin lebih real. Seperti yang sekarang sudah mulai agak Aduki ya. Ini saya apresiasi sama Duki ya. Udah mulai pakai stopwatch, jadi lovebird translate dihitung dengan stopwatch itu mungkin lebih real. Kapan kolaborasi dengan Aduki? Insya Allah tanggal 26 Juni ya, atas izin Pak Haji juga, Piala Parahyangan kita main 3 lapang Pak Haji, 2 lapang ocehan, 1 lapang khusus untuk lovebird dan didukung oleh Aduki. Didukung, mungkin kita kolaborasi dengan Aduki, kita pakai hadiah 2 mobil. Untuk tanggal 26 Juni Piala Parahyangan 2. Saya juga mengucapkan kepada Aduki terima kasih telah mendorong lovebird biar ramai kembali, karena mungkin di seluruh Indonesia Aduki yang sekarang masih konsisten mendorong agar lovebird ini bisa meriah lagi seperti dulu ya. Karena kalau meriah sebagai IO juga enak. Banyak jenis burung, lebih banyak untuk kita mainkan. Ada kans panitia dapat cuannya lebih gede. Cuannya bertambah bukan lebih gede. Nah, jadi memang dengan adanya sekarang fenomena Aduki bikin lovebird ini ya kelihatannya sudah ada mulai gairahnya udah ada. Kan bangkit lah ya. Ya, malah terakhir kemarin di Tangerang tiket 10 juta lovebird bisa lebih dari 15 peserta. Itu tiketnya 10 juta. Era kebangkitan lovebird. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih bagus. Oke. Terima kasih Kang Ujang, bincang-bincangnya. Sama-sama Pak Haji, terima kasih atas undangannya. Sobat Kicomania, terima kasih ya. Semoga perbincangan kita ada manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.